kita tahu bahwa perusahaan yang melakukan diversifikasi usaha yang tidak tahu sama sekali hampir 55,32%. Terus yang melakukan kurang dari 1 bulan itu 4,17%. Terus antara 1 sampai 3 bulan itu ternyata bulan Februari, Maret, April itu 14,58%. Lebih dari 3 bulan itu 25,94, itu yang tidak melakukan diversifikasi usaha, artinya perusahaan yang tidak bisa bertahan pada waktu COVID. Terus yang melakukan diversifikasi usaha kurang dari 1 bulan sudah 10,83, antara 1 sampai 3 bulan itu 43,98%. Lebih dari itu 3 bulan itu 45,19%. Artinya kita tahu bahwa perusahaan yang sudah melakukan diversifikasi usaha, peluang hidupnya atau peluang di dunia usaha masih cukup terbuka lebar melalui peluang-peluang yang ada. Nah, ini bisnis yang tidak berdampak COVID ada 5. Ini menjadi peluang bagi saudara, bagi kita semua, bahwa 5 bisnis ini adalah bisnis yang mempunyai peluang cukup besar pada waktu untuk mengatasi COVID. Yang pertama adalah akomodasi dan makan minum. Kita tahu bahwa faktor makan minum, akomodasi menjadi faktor nomor 1 karena itu adalah kebutuhan dari manusia. Terus yang kedua adalah logistik dan delivery system. Kita tahu penggunaan sistem delivery, contohnya kalau di Lamongan ya Cait, bisa Gojek, bisa Grab, dan lain sebagainya. Itu adalah peluang bisnis yang saat ini masih diuntungkan. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi di sini adalah penggunaan teknologi. Bisa provider, bisa berjualan pulsa, kalau usaha mikro dan lain sebagainya, itu peluangnya cukup besar karena penggunaan paket data di Indonesia bahkan di seluruh dunia mungkin cukup tinggi. Jenengan bisa bukan membuat, tetapi bisa menjual produk dari teknologi itu. Terus yang lagi sekarang booming adalah nomor 4, ceramah menggunakan media online. Mungkin hari ini model webinar, seminar, model Coliseum dan lain sebagainya itu lagi bisa dilakukan dan menjadi prospek bisnis yang menguntungkan. Yang kelima kita tahu sendiri yaitu sistem kesehatan. Sistem kesehatan ya karena kita memang berdampak COVID, kita harus tahu bahwa sistem kesehatan memang menjadi faktor yang penting di dalamnya. Salah satu kebijakan yang dilakukan sistem kesehatan adalah mungkin ya paling mudah ya pembelian APD atau bisa menggunakan sarung tangan, mungkin hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu sistem kesehatan. Selanjutnya yaitu Pak, bagaimana kalau kita melakukan bisnis trading? Trading itu apa ya? Kita bisnis saham di waktu pandemik saat ini. Kita tahu bahwa banyak sekali saat ini adalah perusahaan mengalami volatility yang tinggi, di mana situasi saat ini di dalam perusahaan itu belum berdampak atau belum terkendali. Akan tetapi di dalam hal tersebut bisnis menjadi, menurut saya sendiri, bisnis menjadi sarana yang tidak baik dalam melakukan bisnis untuk saat ini. Karena apa? Resiko yang ditanggung oleh perusahaan saat ini cukup besar, sehingga perusahaan-perusahaan yang ada bergerak di bidang saham hari ini sangat berhati-hati. Itu bisa menjadi peluang, Pak, bagi seorang trading yang baik mungkin bisa, tapi menurut saya karena resiko tinggi, perusahaan banyak yang tutup dan lain sebagainya, jika nanti kita bermain saham itu akan menjadi permasalahan lagi bagi perusahaan. Nah, di sini saya lihatkan bahwa ada GJP rate dari Indonesia. Kita tahu
Saat ini tahun 2020 GDP kita, pertumbuhan ekonomi kita -1. Artinya kalau seandainya -1 berarti apapun yang dilakukan akan berdampak terhadap negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenapa ini terjadi? Kita tahu sendiri karena COVID, karena ada wabah, ekonomi tidak berjalan dan lain sebagainya. Terus di forecast-nya, perkiraan tahun 2021 itu akan menjadi peningkatan, naik menjadi 5,3%. Tetapi ada tetapinya itu, COVID berhenti, COVID tidak ada lagi, atau masa recovery, COVID tidak diatasi. Tuh, kasusnya saat ini adalah sampai detik ini, sampai akhir tahun ini, COVID belum berhenti. COVID belum bisa diatasi, COVID masih menjadi tren naik. Itu yang menjadi permasalahan. Selanjutnya, nah ini adalah keuangan dari Indonesia, artinya yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk menanggulangi permasalahan COVID. Yang pertama adalah Indonesia, kita tahu di situ pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan Indonesia yang sudah dihabiskan sekitar 39,18 triliun lah. Untuk sektor publik sendiri 7,90 bilion. Untuk energi 7,38 bilion. Energi itu untuk penggunaan LPG mungkin, Pertamina dan lain sebagainya. Untuk finansial, keuangan itu 5,38 bilion. Itu proyek yang sudah dilakukan. Untuk pertanian 5,24 bilion. Untuk transportasi kita tahu di situ adalah 3,70 bilion. Untuk pendidikan 2,66 bilion. Sampai kita tahu sendiri terakhir itu untuk kesehatan atau health, kesehatan itu sekitar 1,11 bilion. Artinya bahwa kesehatan yang digunakan di Indonesia untuk masa COVID saat ini masih kurang. Kenapa kok kurang? Kenapa kok tidak diresap semua? Permasalahannya adalah virus ini masih terus berjalan, masih terus bergerak. Bergeraknya trennya masih naik hari ini. Sehingga saat kesehatan ini nanti dikeluarkan semua, yang dilakukan pemerintah adalah pemerintah tidak punya uang, tidak punya pendanaan untuk mengatasi itu. Nah, salah satunya adalah disimpan dulu. Ya kita melakukan perawatan aja. Mungkin perkiraan saya adalah saat nanti obatnya itu apa? Imunisasi atau apa ya? Vaksinnya itu ketemu. Mungkin itu akan digunakan pemerintah untuk membayar atau mensubsidi vaksin sehingga diberikan gratis mungkin kepada masyarakat. Kalau seandainya vaksinnya belum ketemu mungkin ya nggak dipakai. Alhamdulillah menurut berita yang ada saat ini vaksin sudah ketemu. Tapi mau diberikan kepada siapa? Ternyata kemarin Pak Presiden sudah memberikan informasi, memberikan statementnya bahwa dia pemakai pertama vaksin itu akan menjadikan kita menjadi tenang gitu. Nah, ini adalah contoh perusahaan yang melakukan diversifikasi usaha. Contohnya adalah perusahaan perhotelan, di mana hotel itu ada 3 hal yang paling besar. Yang pertama adalah hotel itu sendiri, tempat penginapan. Yang kedua adalah restoran yang ada di dalam hotel. Yang ketiga adalah transportasi yang ada di dalam situ. Nah, ini harus melakukan diversifikasi. Otomatis kalau seandainya pengunjung hotel tidak ada, orang tidak akan ke restoran. Orang setelah tidak akan ke restoran, bahkan ke transportasi pun mereka tidak akan melakukan itu. Makanya daripada itu, mereka harus melakukan diversifikasi usaha. Contohnya apa?
Contohnya adalah pihak restoran yang ada di hotel melakukan pembelian delivery pada menjual delivery produknya. Fungsinya apa ya? Fungsinya untuk supaya berjalan roda ekonomi di perhotelan itu. Ada lagi contohnya perusahaan Lipo Mall. Perusahaan Lipo Mall itu merubah mallnya, Mall Lipo, itu menjadi rumah sakit COVID. Itu namanya penyesuaian karena kondisi mall hari ini yang tutup, bukan tutup sih, keuntungannya yang sedikit, mereka mengganti sementara menjadi rumah sakit COVID. Ada lagi Esteller 77 itu menjadi frozen food, atau Esteller 77 yang ada banyak gerainya sekarang berubah menjadi frozen food. Itu artinya diversifikasi usaha, mempertahankan perusahaannya menggunakan kebijakan yang lain. Dan dengan tahu sendiri pizza delivery sekarang ada di jalan dengan harga yang cukup murah, mungkin 100.000 dapat 4. Itu salah satu adalah diversifikasi usaha. Nah, Pak, kalau kita bekerja di dalam perbankan di masa COVID itu kayak apa nanti? Kita tahu, saya ceritakan sedikit, ada hal yang cukup menarik di dalam perbankan hari ini, di mana perbankan hari ini itu lagi tanda merah, lagi membakar itu artinya lagi panas-panasnya. Kita tahu bahwa semua perbankan di Indonesia itu kalau dijumlah semua, ditotal semua itu ada uang sekitar 5.500-an triliun. Tetapi LDR itu artinya bukan apa ya, hubungan jarak jauh itu bukan. Maksudnya LDR di dalam perbankan itu artinya uang yang ada di masyarakat dipinjamkan kepada pihak ketiga itu sebesar 95%. Dan 5%-nya ada di perbankan. Ini teori sederhananya aja gini. Seandainya orang seluruh masyarakat ngambil uang semuanya, bukan ngambil uang sih, ngambil 15% saja uang yang ada di bank, apa yang terjadi? Karena uang yang tersimpan di bank cuma 5%, 95-nya ada di masyarakat. Pasti bank itu kolab, bank itu bangkrut. Karena apa? Menyediakan uang 5%, di mana 95% kebanyakan sekarang kena COVID, kredit macet. Ya kan? Pertanyaannya lagi akan keluar, bagaimana negara bisa hutang ke luar negeri? Atau negara kita dapat hutang ke luar negeri? Ya mereka melihatnya adalah kesehatan dari perbankan. Kalau perusahaan atau perbankan itu tidak sehat seperti tadi, ya otomatis orang-orang atau investor dari luar negeri tidak mau menaruh uangnya di sini atau tidak mau memberikan pinjaman di sini. Nah, proyek-proyek yang terjadi di negara kita, uangnya ya di bank sebagai deposit pendamping pinjaman itu. Dan perputaran proyek yang terjadi saat ini ya di bank. Nah, seandainya uangnya nggak ada atau uang ada di masyarakat dipinjamkan, internasional sudah tidak mau meminjami kita. Itu mungkin perkiraan kita kalau COVID ini akan terus berlangsung. Ini yang keempat yang sangat penting bagi kita adalah krisis 98. Kita pernah melakukan krisis seperti ini. Seperti saat ini pernah. Artinya krisisnya, bukan permasalahannya. 98 pernah, 2008 kita juga pernah. 2008 itu kita pernah. Yang bisa menyelamatkan kita UKM, usaha mikro kecil menengah, UMKM lah. Tapi
Itu kasus 98 dan 2008. Saat ini kasus 2020 yang diserang semuanya, yang berdampak semuanya. Kita tahu UKM kita tumbuh karena PHK. Banyak orang di PHK dari kantor, mereka terdampak di dalamnya. Sehingga mereka untuk bertahan hidup, mereka kebanyakan lari di sektor pertanian, sama lari di sektor UKM. UKM saat ini hanya digunakan untuk bertahan hidup, bukan lebih daripada itu. Jadi kita harus berhati-hati di dalam usaha seperti ini. Loh Pak, usaha saat ini bisa memperoleh profit, bisa. Tetapi menurut saya untuk sektor UKM adalah usaha untuk bertahan hidup. Tetapi bagaimana kalau perusahaan itu perusahaan yang sudah besar? Ya sudah. Nanti tak kasih contoh bahwa perusahaan mana sih hari ini yang lagi booming atau lagi trennya naik. Artinya di masa Covid dia malah untung. Kalau kita usaha kecil yang ada di Lamongan lah, yang ada di sekitar sini lah, ya kita harus berpikir bahwa usaha itu adalah usaha untuk bertahan hidup. Karena kita tahu PHK tinggi. Orang bertahan hidup lewat usaha atau di sektor pertanian, mungkin jadi buruh, mungkin jadi pemilik tanah atau petaninya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu usaha yang bisa dilakukan menjadi peluang adalah perusahaan retail. Kita tahu bahwa perusahaan retail di masa COVID-19 hari ini menjadi perusahaan yang mungkin berdampak juga. Tetapi kita harus mengambil peluang di situ. Contohnya apa? Banyak gerai-gerai mall yang ada di seluruh Indonesia hari ini kekurangan pengunjung. Dampaknya apa? Dampaknya ya berarti pendapatan antar gerai, antar tempat yang ada di mall itu juga berkurang. Tapi itu menjadi solusi bagi kita pengusaha, peluang bagi jenengan semua di sini adalah apa? Membuat dunia online atau menjadi e-commerce baru. Menjual produk-produk mereka melewat online. Karena kita tahu bahwa kalau kita melewat konvensional hari ini bukan menjadi tren yang baik. Tren yang baik hari ini adalah sistemnya konvensional. Sistemnya online. Oke, Pak, perusahaan apa sekarang yang lagi menguntungkan di masa COVID? Yaitu perusahaan, contoh aja yang hari ini kemarin tak baca, yang pertama adalah perusahaan Zoom. Zoom yang kita pakai, pemilik Zoom itu mengalami keuntungan hari ini. Yang kedua apalagi perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce. Lazada, Bukalapak, Tokopedia, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah perusahaan yang bergerak di bidang delivery, pengiriman. Itu mengalami untung yang cukup besar. Contohnya kalau perusahaan besar yang e-commerce itu Amazon, kayak gitu-gitulah. Jack Ma itu dan lain sebagainya. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang hari ini memberikan profit yang cukup tinggi di masa COVID. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari jenengan, monggo silakan komen di chat nanti biar saya jawab. Ya. Oke, ada ini Pak dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datun Nafsi. Kelas 1B. Oke, terima kasih. Izin bertanya Pak, bagaimana untuk diversifikasi usaha makanannya bisa bertahan lama untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas? Wah, kalau ini sebutannya adalah kita harus melakukan packaging yang bagus. Packaging yang bagus, melakukan riset yang bagus, mungkin aja komposisi bumbunya itu terpisah mungkin. Contohnya apa Pak? Contohnya nasi boranan ya. Nasi boranan itu masih belum bisa dibawa lama itu. Nah, cara terpisahnya apa? Ternyata penyebab basinya adalah santan.
Nah, kalau nggak bisa bertahan lama seperti itu, dipisah aja. Sekarang itu hari ini ada UMKM yang menjual bakso instan. Pentolnya itu dibuat kering, bumbunya dipisah, tinggal kita ngasih kuah aja. Nah, seperti itu mungkin bisa dilakukan supaya nanti bisa bertahan lama. Hari ini jualah produk-produk memang yang paling benar adalah produk-produk konsumsi yang lagi tren. Terus lihat informasi dari pengirim itu loh. Di situ di dalamnya. Oke, packaging yang bagus ya, itu solusinya. Tapi tolong diriset berulang kali untuk melihatnya. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Tolong wajahnya dikeluarkan semua itu. Ayo, mungkin baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Oke, yang lain saat terakhir ini mungkin ada yang bertanya. Setelah itu selesai untuk kuliah umum hari ini. Silakan. Mungkin ada chat, silakan ketik di situ. Mungkin butuh Pak, saya ngobrol aja ngetik kelamaan, silakan. Absen di sini nanti tak buka atau langsung buka aja apa untuk suaranya itu, monggo. Silakan. Untuk hari ini ternyata cuma 88 ya terakhir. Nanti mohon absen setelah perkuliahan ini jenengan segera absen ulang karena yang tak nilai absen terakhir biasanya daripada absen awal, karena biasanya kalau akhir itu lebih anaknya ikut semua. Kalau nanti awal biasanya setelah absen dia keluar, nggak masuk lagi. Silakan setelah ini absen ulang lagi. Setelah dari Ananda ini tak anggap nanti dia yang masuk, yang lain nanti biar aja. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Teguh. Saya mau bertanya, Pak. Iya, monggo, Go. Jadi dari manajemen F, saya mau bertanya, bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi skema itu, Pak, di masa pandemi ini? Sekian, terima kasih. Skemanya gitu, Pak. Skema pemerintah di masa pandemi. Maksudnya Ya. itu berarti apa? Subsidinya atau pendanaannya, Do? Pendanaan, Pak. Pendanaan, oke. Terima kasih, Go ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Teguh tentang Pak, skemanya yang baik yang dilakukan pemerintah saat ini itu harus ngapain di dalamnya? Yang harus dilakukan pemerintah untuk saat ini menurut saya sudah tepat. Kenapa tepat? Karena pemerintah memberikan stimulus di mana jumlah PHK kita terus naik. Artinya stimulus itu stimulus tentang apa? Stimulus tentang pemberian dana bantuan, bisa BSU, bisa dana tenaga kerja, dan lain sebagainya. Di mana ekonomi kita hari ini kita tahu banyak kredit macet, akhirnya banyak PHK yang terjadi hari ini melalui BPJS tenaga kerja memberikan bantuan juga. Artinya bukan BPJS-nya yang memberikan bantuan, tapi pemerintah lewat BPJS tenaga kerja untuk menyelamatkan usahanya. Itu salah satu kegiatan yang bagus untuk saat ini. Mungkin untuk kedepannya ya itu pembayaran untuk vaksin COVID itu mungkin akan dibayari oleh pemerintah. Untuk apa ya? Untuk menyelamatkan rakyat Indonesia mungkin. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo. Mau nambah boleh, Pak? Monggo. Dan kalau misalnya contohnya itu programnya itu seperti gimana? Contoh programnya, Pak.
Oh, contoh program yang dilakukan oleh pemerintah. Nggih. Contohnya Nggih. adalah memberikan jenengan pulsa internet, paketan data internet itu bisa. Bisa juga memberikan bantuan BSU untuk guru. Bisa juga memberikan bantuan usaha untuk tenaga kerja. Bisa juga mungkin yang lagi booming nanti setelah ini mungkin bantuan COVID itu tadi, artinya untuk pembelian vaksin. Itu contohnya. Nggih Pak, makasih banyak atas jawabannya. Oke. Yang lain, monggo. Apa maksud menikah? Monggo, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan absen. Sudah semua absennya? Lewat Teguh tadi ya, terakhir dari Ananda. Oke, setelah Ananda itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih saudara untuk kuliah umum hari ini.